Selamat malam saudara, TVRI kembali dengan siaran berita. Sesepuh TNI Abdul Haris Nasution merasa prihatin terhadap keberadaan TNI saat ini yang dihujat dan dipersalahkan. Padahal banyak tugas mulia yang telah dilakukan TNI bagi bangsa dan negara. Kalangan ulama dan tokoh masyarakat menilai pemerintah perlu memikirkan pembentukan suatu lembaga atau komisi baru yang benar-benar memikirkan masalah bangsa dan negara dengan memperjuangkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Sedangkan persepsi malam ini akan menampilkan Menaker Bomber Pasaribu. Itulah topik utama siaran berita TVRI malam ini, di samping berita lainnya. Berita pertama disampaikan Usi Karundeng Wijayanto. Silakan Usi. Terima kasih Reza. Para pengusaha untuk memberi tunjangan hari raya atau THR minimal 1 kali gaji kepada para karyawannya. Masalah THR ini akan bahas dalam persepsi bersama Menteri Tenaga Kerja Bomber Pasaribu dipandu Nunuk Parwati. Kita ikuti persepsi berikut ini. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Pak Menteri, kalau ada dari pengusaha ini dengan alasan tertentu, mereka menunda bahkan tidak memberikan THR, apakah ada sanksinya Pak? Kalau menurut ketentuan itu, ini kan ketentuan normatif yang harus dilaksanakan suatu kewajiban. Kalau tidak memberikan dengan alasan yang tidak jelas, itu bisa dikenain sanksi berdasarkan Undang-Undang 1469, dan ancamannya 3 bulan kurungan atau diganti dengan denda. Oleh karena itu, pemberian THR ini adalah satu kewajiban, dan sepanjang kami amati, alhamdulillah lebih bagus dibanding dengan tahun yang lalu. Bahkan kalau tahun yang lalu rata-rata adalah 1 bulan, sekarang malah di atas ketentuan normatif ini banyak perusahaan yang memberikan di atas 1 bulan, ada 1,5. Juga kalau kita lihat dulu, di samping dia memberikan THR, di sekitar Jabotabek ada sekitar 58 perusahaan yang memberikan bus, ya, kendaraan bus untuk pulang pergi karyawannya. Dan sekarang ini ada sekitar 70 perusahaan di Jabotabek dengan jumlah bus sekitar 400-an. Jadi ada kenaikan sekitar 30% dibanding dengan tahun yang lalu. Tapi Pak, sampai saat ini menjelang Lebaran, apakah sudah ada Pak pengusaha yang mengajukan keberatan? Memang ada pengusaha yang mengajukan keberatan, ada 2 yang mengajukan keberatan, tapi yang kita izinkan hanya 1, itu pun bukan menunda, tapi membayar 50% dulu, oleh karena ternyata perusahaan itu sudah 3 bulan tidak beroperasi, sedang merehabilitasi diri untuk segera keluar dari krisis ini. Baru 1 yang kita benarkan, itu pun tidak menunda, hanya dibayar dulu 50%, nanti 50%-nya dibayarkan lagi, begitu. Kalau mengenai masalah UMR juga akan diputuskan bulan ini, bagaimana Pak ini? Ya, UMR sesuai dengan perkembangan terakhir telah kami berikan himbauan, sebab itu juga ketentuan normatif yang wajib dipatuhi, imperatif. Pada tahun yang lalu kan UMR naik 16%, dengan catatan bahwa tingkat inflasi ada sekitar 78%, sehingga kebutuhan hidup minimum itu jauh gitu, makin menurun. Nah, tahun ini karena sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ekonomi, kami himbau pengusaha untuk bersama dengan tripartit di daerah meningkatkan kenaikan UMR itu mendekati kepada kebutuhan hidup minimum. Walaupun juga kita sadari bahwa kita belum sepenuhnya keluar dari krisis, dan juga tanda-tanda perbaikan itu baru tanda-tanda awal, misalnya tingkat inflasi yang cukup rendah dibanding dengan tahun yang lalu. Tapi oleh karena daya beli pekerja sudah sangat merosot pada 2 tahun krisis, sekarang ini kita himbau untuk diperbaiki dengan nilai UMR nanti mendekati kepada kebutuhan hidup minimum. Nah, di samping itu juga kita himbau agar ketentuan UMR-nya itu dimulai ditransformasikan dengan upah minimum sektoral regional. Jadi sektor-sektor tertentu yang mempunyai perkembangan baik itu harus di atas UMR. Misalnya kalau di Sumatera misalnya ada sektor agroindustri, perkebunan atau semacam itu, di mana kenaikannya bisa jauh lebih tinggi daripada UMR karena sektor ini lagi sekarang bangkit begitu. Kapan itu Pak mereka harus bulan-bulan ini, hari-hari ini mereka sudah harus mengadakan perundingan di dewan-dewan pengupahan di daerah, di dewan tripartit di daerah terdiri dari pekerja, serikat pekerja, pengusaha, organisasi pengusaha dan pemerintah, dan nanti kasih kesimpulan analisis mereka, perundingan mereka direkomendasikan oleh gubernur ke Menteri Tenaga Kerja. Itu buat sementara, sebab nanti di dalam rangka otonomi penentuan UMR ini akan menjadi bagian dari otonomi daerah. Tapi kami berharap
supaya UMR sekarang ini seyogianya harus lebih bagus daripada tahun yang lalu, di mana di indikator ekonomi makro kita sesuai dengan misalnya perkiraan dari IMF sudah akan ada tanda-tanda awal kepada perbaikan gitu. Pak, beralih ke masalah TKI, Pak. Ini sekarang ini ada sekitar 700 tenaga kerja yang ada di Kuwait dan di Abu Dhabi serta Arab Saudi yang terkatung-katung. Bagaimana Pak penanganan dari Depnaker sendiri? Ya, kami sendiri sudah berangkat ke sana untuk meninjau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh TKI kita, khususnya itu tenaga kerja wanita, di mana ada beberapa persoalan yang memang dari sejak proses pemberangkatan dan ketibaan mereka di sana sudah bermasalah. Tapi sebagian lagi masalah itu timbul waktu di sana. Jadi kita sekarang mengadakan dua perbaikan di dalam negeri, kita lipat gandakan kualitasnya dan prosedur yang lebih ketat di dalam pengirimannya. Yang kedua, melipat gandakan perlindungan. Dalam melipat gandakan perlindungan ini, kita bekerja sama bukan hanya di antara pemerintah dengan atase kita ada di Arab Saudi, atase ketenagakerjaan dengan duta besar, tapi dengan mendayagunakan unsur abjati, bahkan di mana perlu mengirim tim yang akan langsung menangani di kawasan itu. Tapi yang sering kita hadapi, ada sebagian khususnya yang di Arab Saudi ini yang berangkat ke sana tidak semata-mata pakai paspor dengan visa kerja. Ada kalanya dia pergi ke sana itu mungkin visa umroh atau visa haji yang kemudian sampai di sana bekerja. Jadi timbullah masalah. Yang kedua juga ada masalah pada waktu pemberangkatan, di mana persyaratan-persyaratan yang ketat itu sebagian di antara kita sini tidak terlalu taat, sehingga persyaratan-persyaratan yang ketat itu hanya sebagian itu di atas kertas. Jadi ada data yang tidak benar dimasukkan, sehingga pada waktu dia tiba di tempat kerjanya, dia tidak menguasai lapangan gitu. Baik, Pak, ini masalah TKI nampaknya menarik, tapi waktu Pak yang terbatas dan mungkin nanti kita bisa mengadakan perbincangan lain waktu. Baik, terima kasih Pak Menteri atas kehadiran Bapak di studio kami. Dan saudara, demikian wawancara kami dengan Menteri Tenaga Kerja Bapak Boemar Pasaribu. Dan kini kita ikuti berita selanjutnya bersama rekan Usi dan Reza. Silakan.